Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, puji Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini berasal dari Allah. Dan apabila semuanya berasal dari Allah, mengapa timbul dan adanya sakit penyakit? Apakah Allah yang menciptakan sakit penyakit itu? Tidak Bapak Ibu, itu semua ada karena konsekuensi dari dosa Adam. Mari kita sama-sama membukanya dalam Kejadian 3 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lantas jika demikian, mengapa Adam harus dicobai? Mengapa Allah juga harus meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden dan memberikan perintah yang sedemikian rupa kepada Adam? Seandainya Allah tidak menaruh pohon itu dan tidak memberikan larangan tersebut, pastilah tidak ada yang namanya dosa. Pastilah tidak ada yang namanya kejatuhan manusia. Seandainya manusia tidak jatuh di dalam dosa, tentulah tidak ada sakit penyakit, kematian, dan lain sebagainya. Mengapa Allah membiarkan iblis mencobai Adam? Apakah ini salah Allah? Tidak saudara, Allah adalah pribadi yang maha sempurna di dalam kemahaannya. Allah tidak mungkin dan tidak pernah melakukan kesalahan. Lalu mengapa Allah membiarkan ini terjadi? Bukankah Ia maha tahu? Allah maha sempurna, Allah maha tahu, dan Ia sudah mengetahui segala sesuatunya terlebih dahulu. Tetapi Allah tidak diperbudak dengan kemahatahuannya. Jika Dia diperbudak dengan kemahatahuannya, Ia tidaklah sempurna. Tetapi puji syukur, karena Ia adalah pribadi yang sempurna, Ia tidak diperbudak oleh kemahatahuannya sendiri. Meskipun Ia tahu Adam akan berbuat dosa, Ia tetap menciptakan Adam. Sama dengan halnya berbisnis. Di dalam berbisnis tentu ada yang namanya rugi. Lalu kenapa orang masih ingin melakukannya? Juga dengan kita di tempat ini, kita tahu beban hamba Tuhan itu berat. Tidak bisa hidup sembarangan, hidup kita menjadi sorotan. Mungkin kita harus meninggalkan hal-hal yang menyenangkan. Mengapa Anda tetap memilih untuk menjadi hamba Tuhan jika sudah mengetahui hal-hal yang demikian? Lalu mengapa Adam harus dicobai? Adam diciptakan dengan kehendak bebas, serupa dan segambar dengan Allah. Adam harus memilih, mau menaklukkan kehendak pribadi berdasarkan firman Tuhan atau sebaliknya bertindak sesuka hati dan melanggar firman Allah. Hati-hati saudara, Adam sudah sering mendengar firman bahkan secara langsung. Tetapi dia bisa jatuh juga. Yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu bersandar kepada firman Allah. Seperti berada di dalam arus yang sangat kuat. Semakin kuat arus pencobaan dan ujian yang kita alami, harus semakin kuat pula kita berpegangan pada firman Allah agar tidak hanyut terbawa arus. Mengapa ini juga disebut dosa Adam? Kalau kita perhatikan di ayat yang sudah kita baca, bahwa Hawa lah yang tergoda untuk mengambil buah tersebut. Ketika Hawa mengambil buah itu di ayat 6, Hawa bukan hanya mengambil, memetik buah tersebut, bahkan sudah memakannya pula. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ketika buah itu diberikan kepada Adam dan Adam memakannya, baru terbukalah mata mereka berdua. Hal itu disebabkan karena Adam menjadi mandatarisnya Allah. Perintah itu diberikan langsung kepada Adam, bukan Hawa. Adamlah yang mengesahkan perbuatan Hawa. Seperti terdapat hierarki dalam sebuah perusahaan, direktur, manajer, dan karyawan biasa. Ketika direktur memberikan mandat dan tugas kepada seorang manajer, lalu manajer tersebut menginstruksikan bawahannya yang seorang karyawan untuk mengerjakannya. Dan apabila bawahannya tersebut melakukan kesalahan, yang kena sanksi dan teguran dari direktur bukanlah karyawan itu, melainkan manajer tersebut. Adamlah yang menerima mandat dan perintah tersebut dari Tuhan. Jadi Adam yang bertanggung jawab atas mandat yang telah diberikannya, bukanlah Hawa. Mengapa Adam harus dicobai? Selain Adam harus menaklukkan kehendak bebasnya kepada Allah, Adam bukanlah robot yang diprogram. Ia mempunyai kehendak bebas. Adam diciptakan di status antara, yaitu setelah kejatuhan iblis. Adam harus memilih lebih mengikuti ajakan iblis atau perintah Allah. Untuk menguji kesetiaan Adam, Adam sudah setia dan sempurna, tetapi baru secara potensial saja. Kesetiaan, mengasihi, dan apapun juga harus diuji. Contohnya kesetiaan. Tahu dari manakah orang tersebut dapat dikatakan setia? Orang tersebut harus diperhadapkan dengan dua pilihan. Antara maukah ia tetap setia, meskipun situasinya memungkinkan ia dapat berbuat tidak setia. Jika tidak diperhadapkan dengan hal yang seperti itu,
kita tidak dapat mengetahui bahwa orang tersebut adalah pribadi yang setia. Ketika orang tersebut memilih tetap setia, meskipun situasinya memungkinkan ia berlaku bengkok, ia baru dapat dikatakan pribadi yang setia. Untuk para suami dan istri, tetap setialah kepada pasangan Anda. Bukan hanya untuk 1-2 bulan, 1-2 tahun saja, tetapi sampai selama-lamanya. Kasihilah suami dan istrimu apapun yang terjadi. Di dunia ini tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada pasangan yang cocok. Yang betul ialah pasangan yang saling mengerti dan memahami satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan kesabaran, kebaikan, dan hal-hal yang lainnya. Adam adalah manusia yang sempurna, tetapi kesempurnaan yang Adam miliki berbeda dengan kesempurnaan yang Allah miliki. Dan tidak dapat dibandingkan kesempurnaan antara Allah Sang Pencipta dengan kesempurnaan Adam Sang Ciptaan. Kesetiaan dan ketaatan Adam kepada Tuhan harus diuji dengan cara memberikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun Adam gagal dalam hal itu. Adam jatuh ke atas sama seperti iblis di dalam Yesaya 14. Jatuh ke atas artinya bergeser dari status asli. Adam yang adalah ciptaan ingin berubah status menjadi sang pencipta. Sama seperti halnya Lucifer. Aku hendak naik ke atas awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, mungkin ketika kita sedang memimpin pujian, melakukan penyembahan, berkhotbah, tetapi yang kita lakukan bukanlah untuk kemuliaan Tuhan, melainkan kita memuji diri kita sendiri. Lihat nih penyembahan, pelayanan yang saya lakukan, betapa luar biasanya, bukan betapa hebatnya. Lihat suara yang saya lantunkan, bukankah sangat merdu, betapa indahnya suara yang saya nyanyikan ini. Jika kita melakukan hal yang demikian di dalam hati dan pikiran kita, kita sudah jatuh ke atas, sudah sama seperti iblis. Adam menjadi pemberontak sama seperti iblis, dengan demikian Adam menjadi seteru Allah. Iblis dalam bahasa Ibrani-nya adalah Satan, Yunani diabolos, artinya penuduh, pemfitnah, dan bisa juga sebagai lawan atau penantang. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Tetapi jika Allah yang menjadi lawan kita, siapakah yang dapat menolong kehidupan kita? Betapa malangnya hidup ini. Ketika malaikat jatuh di dalam dosa, ia menjadi iblis, menantang Allah, yang artinya iblis itu melawan pribadi yang maha mulia, melawan pribadi yang maha suci, maha agung, maha bajik, maha bijak, serta maha di dalam segala kemahaannya. Adam pun melakukan kesalahan yang demikian. Ia menjadi penantang Allah. Hidup bukan berdasarkan kehendak Allah, melainkan kehendak pribadi. Yang menjadi penguasa bagi dirinya bukanlah Tuhan lagi, namun dirinya sendiri. Tetapi puji syukur kepada Kristus. Kristus sudah mendamaikan setiap dosa-dosa dan kesalahan dari Adam dan keturunannya. Dosa-dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ketika kita taat dan tetap berada di dalam hukum Allah, berarti penguasa tertinggi di dalam kehidupan ini ialah Allah itu sendiri. Sudahkah kita menggunakan kehendak bebas kita dengan benar? Saudara, jangan sampai kita jatuh ke atas. Ketika kita tetap di dalam Kristus, kita tetap pasti akan diselamatkan. Jangan pernah keluar dari cinta kasih-Nya. Ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus, kita akan mengalami berkat yang sangat luar biasa. Yakni di dalam Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kristus digambarkan sebagai laki-laki, perempuan digambarkan sebagai gereja, yaitu orang-orang percaya. Iman yang mempersatukan menjadi satu daging antara gereja, orang-orang percaya dengan Kristus. Satu daging artinya apa yang menjadi milik Kristus menjadi kepunyaan kita. Dan apa yang menjadi kepunyaan kita menjadi milik Kristus. Betapa bahagianya orang percaya karena apapun yang dimiliki oleh Kristus akan menjadi bagian di dalam diri kita. Dan apa yang kita punyai, Kristus mengklaim sebagai miliknya. Kristus penuh dengan anugerah, kehidupan, dan keselamatan. Manusia penuh dengan dosa, kematian, dan kutuk. Sekarang biarkanlah iman datang di antaranya. Dosa, kematian, dan kutuk kemudian akan menjadi milik Kristus. Dan anugerah kehidupan dan keselamatan menjadi milik orang percaya. Kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk membawa kelepasan, kesembuhan, dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Masih ada pengharapan, masih ada kesempatan. Mari saudara imani janji-janji firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Firman adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka kesembuhan, kemenangan menghadapi pengalaman traumatis, ketakutan-ketakutan, dan kekhawatiran yang sedang kita alami, Tuhan akan ubahkan dan Tuhan akan tolong semuanya. Langit dan bumi Tuhan ciptakan, laut teberau Tuhan belah. Tuhan kita lebih dari mampu mengubah kemustahilan menjadi sebuah kemungkinan. Jangan pernah keluar dari anugerah Tuhan.
maka Engkau akan tetap hidup. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah setiap jemaat meyakini dan mengimani firman-Mu bahwa Engkau terlebih besar daripada apapun juga. Engkau terlebih besar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Engkau terlebih besar dari setiap sakit, penyakit, persoalan yang sedang kami alami ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa biar anugerah yang daripada Kristus turun menaungi kami, sehingga kami dapat disembuhkan, kami tetap diselamatkan, dan kami beroleh kemenangan dalam Engkau. Terima kasih. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.